ini bukan Pak Mas. Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa sekali ya penontonnya ya. Sangat respect dan antusias. Bukan Marmata, bukan siapa-siapa tanpa pemirsa di rumah maupun di studio. Dan juga para bintang tamu dan semua ya. Untuk Pak Leo Lumanto nih, mengulang pertanyaan sebelumnya. Batu-batu alam kabarnya memiliki kecocokan dengan bulan kelahiran pemakainya. Bagaimana melihat dan apa ada pengaruh bagi pemakai batu itu? Monggo Pak Leo. Jadi keburu orang mengkategorikan orang menurut zodiak, ya, batu kelahiran dan sebagainya. Bahwa orang dengan kelahiran Desember ataupun Januari punya kepribadian yang berbeda. Nah, dianggap kemudian hasil perjalanan waktu mereka bisa meneliti bahwa batu-batu tertentu mempunyai sifat yang sama dengan si orang tersebut, sehingga itu dikaitkan di sini. Tapi sebetulnya kalau saya berpikir boleh saja kita berpijak pada pegangan seperti itu. Tetapi kembali lagi yang tadi di awal saya jelaskan bahwa batu itu sendiri sudah memiliki energi alamnya. Memang akan jauh lebih baik kalau terjadi sinkronisasi, sinergi. Bahwa saat batu ini dengan warna biru cenderung menenangkan, seperti safir, Mas. Safir ini yang saya pakai ini safir, itu cenderung memang membuat segala sesuatu itu cooling down. Sehingga untuk orang-orang yang bertemperamen tinggi, sebaiknya dia menggunakan safir. Tetapi sebaliknya, batu rubi itu kan merah. Ya, bahwa merah itu bisa didentikan dengan api. Kita berharap batu rubi itu dikenakan oleh orang-orang yang memang lembut, yang selalu mengalah, selalu dizolimi, katakanlah begitu. Mereka menggunakan rubi akan membuat ini. Tetapi kan fenomenanya mungkin tidak harus diwakili oleh safir ini saja, mengingat harganya juga sangat luar biasa. Safir seperti ini sudah pasti juga yang pasti akan menguras. Kelihatan. Ya, jadi persoalannya sekarang tinggal bagaimana kita melihat sinergi batu, ataupun alangkah baiknya batu yang digunakan sekaligus juga bisa menjadi sarana, katakanlah sarana investasi, sehingga dia bisa mendatangkan rizki kepada si pemilik. Dia mendapatkan kepuasan memakainya dan kemudian nilai investasinya bertambah gitu. Ya, kalau saya kan Libra tuh Kalimaya, Opal. Ya memang dari dulu sebetulnya cocok. Memang kita tuh Libra itu Kalimaya bisa, terus Opal bisa, Blue Sapphire bisa. Ini bisa, Mas. Scorpio batu nisan sama batu bata. Lu pakai batu koral apa batu bata, cari semen sama pasir kamu. Bentuk ada yang kurang, Mas. Apa? Pisang batu. Itu untuk bikin rujak enak. Mas mau tanya nih sama Mas Leo, boleh ya? Ya boleh. Kalau seperti sekarang kan katanya lagi stres banget dengan batu bacan warna hijau atau duko. Itu menandakan lebih seperti gimana sih? Sebenarnya gini, fenomena batu bacan ini kan terangkat gara-gara salah satu pemimpin negara kita yang kemarin memberikan hadiah kepada pemimpin negara lain. Jadi kemudian batu ini terangkat. Hanya fenomenanya memang sekarang ini batu jadi mendunia. Itu bukan bacan. Itu bacan. Bacan juga ini. Itu banci. Tapi gimana? Silakan, tapi Pak. kemudian fenomena batu bacan dengan safir ini menjadi berbeda, Mas. Beda. Malam ini kebetulan yang saya bawa seperti ini. Batu Bagus, safir ini saya batu lihat dunia. bagus. Ya. Mohon maaf sebelumnya, batu dengan kualitas seperti ini harganya di angka hampir 400-500 juta. Kemudian bacan ini begitu dulu sekian tahun yang lalu hanya pada angka yang katakanlah ratusan ribu, 2 juta. Sekarang sebesar ini sudah 80-75 juta. Wow. Nah, saya percaya. Masalahnya sekarang saat kita memutuskan membeli bacan, fenomenanya akan sejauh apa? 2 tahun, 3 tahun lagi boomingnya selesai. Ya, mungkin akan menjadi seperti itu. Seperti kasus dulu anturium, bunga
Ikan Jerman, lohan itu. ikan lohan atau semacam itu. Tapi kalau ini kan lebih worldwide, Mas, lebih mendunia. Anda bawa kemanapun, kita bawa kemanapun, tentu ada harganya. Jadi kalau saya berpikir, yang tadi yang jadi Mbak tanya bahwa Bacan mendunia ya gara-gara memang ada fenomena yang memang dihembuskan ke situ. Dan katanya juga memang nggak boleh digantung dengan kayak emas, nggak boleh ya. Katanya harus pakai titanium atau perak seperti itu karena bisa menyedot. Bacan ini hidup soalnya. Iya, hidup Batunya seperti hidup. saya, Mas. Ya ampun. Tiba-tiba kayak kemasukan makhluk astral. Bener nggak? Kamu sama sama Libranya saya. Libra. Cocok. Jadi Libra. Hei, tangan. Mas, tangannya Mas. Ngapain udah salamin di kepel-kepel tangan? Nah, terus dicium-cium gitu. Kampungan, liatin, cium nggak? Untuk 2 racun. Kabarnya ada jiwa miskin minta untuk 2 racun Yobi Sister. Kabarnya batu yang kalian bawa tadi punya pengaruh menambah rasa confident atau percaya diri kalian tampil di panggung. Is that true? Monggo. Gimana ya? Itu kan percaya nggak percaya, cuman setelah sekarang saya lagi bawa obi, mungkin biasanya kan yang bawa bacan ijo tadi terutama Duko ya kan. Kebetulan kan saudara kami juga ada di sana di Ternate, Halmahera Selatan. Jadi memang kayaknya oh iya ya itu kan urusan kita ya mau percaya atau enggak, tapi memang membawa sesuatu sangat gitu. diperlukan, apalagi aku kan orangnya nggak Sangat pedean ya. diperlukan gitu Jadi kan, emang apalagi ada harus ada. saya gitu Mas yang Libra gitu. Nanti kalau soal percaya diri aku bisa membuka. Pemirsa. Bapak bintang tamu saya selanjutnya ada seorang pakar batu yang telah berpengalaman dalam mengenal keaslian batu permata. Langsung aja kita sambut Pak Dodo. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk Pak Dodon, selamat malam Pak. Apa kabarnya nih Pak? Baik, Mas Teguh. Luar biasa sekali, pasti yang dibawa itu wow. Yang tadi lagi. Mantep. Untuk Pak Dodon, sebagai gemolog atau pakar dunia perbatuan, seperti apa analisa Bapak saat mengetahui keaslian dari sebuah batu mulia, khususnya yang berjenis permata? Monggo Pak. Ya, selamat malam. Kalau saya melihat dari batu permata itu merupakan suatu keaslian dari batu itu ada, kalau boleh saya keluarkan contoh. Apa Pak keluarkan? Kamera. Bukan kan? Oke. Kalau yang disebut yang palsunya dengan perbedaan dengan yang aslinya adalah feeder dari batu itu sendiri. Feeder itu apa dulu? Serat batu itu sendiri. Yang mungkin kalau memang kita mau lihat keaslian batu itu sendiri, ya lebih baik alangkah bijaksananya kalau kita banyak lab-lab gemologi yang tersebar di Jakarta. Kita lab dan kemudian baru kita mengetahui keaslian batu itu dari pihak yang ketiga. Begitu Pak Teguh. Ada contohnya ada. Nah, mungkin kalau kita ngelihat dari bentuk yang mantap, dari situnya udah kelihatan mantap. ini apa nih, ini yang palsunya. Oh, yang palsu. Saya ketipu. Okta jangan gitu dong Okta. Lu ada temen salah aja lu seneng. Tahuan kan? Udah Okta. Okta ketawanya kayak ngelecehin banget Bang gua. Tahu sih, so Itu pintar. malah yang palsu. Iya. Kalau Kalau yang asli itu Anita tuh asli ya berarti ya.
Kalau yang aslinya seperti ini, Mas Tukul. Wah, ini mahal. Wih, mahal. Ya, ya. Ini perlu dari deket nih. Ini lebih dari 5 anak ya. Lebih dari 5. Ini mantep. Nah, ini baru percaya saya. Ini mantep nih. Gua tertarik sama ini. Gue malah doain yang ini, Mas. Iya sama Pak Leo tadi yang bebek. Karingnya banyak. Iya. Saya Mas Tukul, mohon maaf, dari Pak Dodon ini masuk, saya tertarik dengan yang di tangannya beliau ini. Ini apa Pak? Ini Blue Sapphire. Sama banget. Ini harganya berapa kira-kira? Ya perkiraan sampai miliaran. Sampai luar biasa. Ya. Asli. Miliatan, Mbak. Jadi ini harganya, ini ada ruby ya Pak ya? Ya, ini kalau yang merah ini disebutnya ruby. Oh. Kalau yang biru itu dia safir, sama dia satu rumpun dengan namanya korundum. Korundum itu adalah satu jenis, nama ilmiah jenis batu yang satu jenis, dia keluarnya itu adalah kalau nggak dia biru dengan ke arah warna lain, ini juga safir yang disebut patparaca. Patparacanya safir. Korundum juga? Iya, korundum juga. Jadi kalau kering nggak ya? kalau kering nggak? Direndam Kerendam. Kalau yang namanya patparaca itu memang batu safir yang warnanya itu punya spesifikasi khusus. Dia pinkish orange atau oranges pink yang bisa mencampur warna itu yang baru dia keluar yang namanya patparaca. Ini mantep nih. Dari tadi mata saya ikutin gerakan tangan Bapak loh, Pak. Itu asli semua yang ini. Asli Kalau yang palsu coba, maaf. Nah, yang palsu ini coba sorry. Yang palsu jatuh, Ya Mas. nggak apa-apa dijatuhin juga. Maaf, coba. Maaf. Boleh saya megang yang ini, Pak? Yang palsu. Boleh. Wah, orang kalau nggak ngerti ketipu. Mas, lihat Mas. Ketipu. Ngeri. Kalau orang ketipu. Kalau nggak orang ketipu. Ini, Mas. Wow. Yang dipegang Pak Leo. Maaf, bisa dicocokin? Boleh. Nggak lepas, nggak lepas. Pas banget. Pas banget. Bagus Mas. Bayarin. Bagus. Bayarin. Tapi harus lebih kecil sedikit. Kan jari-jari Ya. saya. Kan sesuaikan sama gigi, Mas. Mas Tukul, mungkin yang ini lebih pas Mas. Coba. Mantep banget. Ini ngapain jadi dagang sih? Nah, ini cocok. Iya kan? Cuma belum sempat masuk. Makanya ini tadi saya bilang, Ya, bagus. kalau ini harga sekitar katakanlah 400, mungkin buat Mas Tukul karena sudah seperti saudara saya sendiri bisa 800. Saudara sendiri 800. Itu namanya mencet. Ini kalau orang nggak pengalaman ketipu mainnya. Spesifikasi bedanya apa sih, Pak, dari Iya, ini? kalau kita lihat ya, kalau kita Secara misalnya, bahasa umumnya gitu. kalau kita misalnya awam, kalau kita bisa loop kedalaman batu itu, dia tuh tidak ada apa-apanya, kosong. Seperti kita ngelup sebuah Kaca. bentuk kaca, Iya. dia tidak ada apa-apanya, kosong. Tapi kalau dia batu sebersih-bersihnya itu batu, tetap dia ada satu serat yang halus yang menandakan itu ciri khas sebuah batu. Jadi Itu gimana adalah Pak? batu yang Kalau asli. yang bersih Kalau yang bening, bersih bening itu kita justru malah mesti curiga, Mas. Betul. Imitasi. Ya. padahal itu yang dimaksud Pak Dodon ya. Oh bukan, memang itu ciri batu yang imitasi, Iya. itu clear sekali Mas seperti Bening. kaca ini, bening. Oh, bening. Tapi Kalau kalau yang batu asli, tentu ada serat sedikit, Sedikit, mesti pasti ada ada. seratnya. Paham. Kembali ke rap. Kalau Anita itu asli ada hasratnya apa enggak? Di nadi saya berngalir dengan pincang. Wow. Mau lihat yang seratnya lebih gede ini. Untuk Bisa di center ya. untuk Pak Dodon lagi nih. Adakah tips dan trik untuk pemirsa yang ingin mengoleksi batu permata agar tidak tertipu? Apa sertifikat juga dibutuhkan atau bagaimana? Iya, Mas Tukul. Apa tokonya atau apa ya? Jadi gini, pemilihan dalam jenis batu itu nomor satu adalah warna. Yang keindahan itu adalah warna, dan kedua kristalnya. Kristalnya itu beningnya dia, gitu Mas Pepi ya. Pancarannya. Pancaran dari batu itu. Pancaran batu itu tidak bisa dibikin oleh manusia. Apakah dari ikan nggak ada yang ngobrol gosong? Digosok itu ya mungkin mempengaruhi karena panasnya aja digosok. Nah, cuman kalau untuk masalah dia punya sinar, batu itu adalah memang material dia itu sendiri yang membuat sebuah batu itu menjadi bagus. Dan warna itu sendiri yang harus kita pilih. Dan untuk mengetahui secara, kalau kita awam
banyak yang orang nggak ngerti tentang ini batu asli atau enggak. Ya paling gampang, paling simpel itu adalah ya kita bawa ke laboratorium gemologi. Itu nanti akan Alamatnya di mana itu? Biasa di daerah Harmoni, di Gajah Mada ada. Ada ya. Jadi kita lebih mudah. Terima kasih Pak. Nah ini pemirsa bermanfaat sekali kehadiran Pak Dodon untuk memberikan informasi ke pemirsa, bisa diambil positifnya, yaitu kalau beli batu mulia atau permata ya supaya tahu keasliannya langsung ke geomologi. Mungkin boleh saya tambahkan? Ya boleh Pak Leo. Saya sebagai pembeli, maksudnya orang yang hobi ya. Kalau beliau kan harusnya Bapak punya toko ya Pak ya? Iya. Di daerah? Di daerah BSD Pak Leo. Di mana? Di pasar? Bumi Serpong Damai, pasar modern. Oh, Bumi Pasar. Nah, Bintaro, bahwa recommended sampai ya, recommended sellernya itu perlu Pak. Bahwa Mas Tukul, bahwa saat kita membeli satu batu apalagi dengan kualitas yang sudah cukup baik, yang harus kita spend uang yang cukup besar, saya berpikir pengaruh si penjual juga sangat berpengaruh. Pengaruh. Bahwa tentu dari mulut ke mulut atau berdasarkan informasi yang kita terima, kita memiliki recommended seller, orang-orang yang memang sudah direkomendasikan menjual barang-barang yang kualitasnya baik. Kalau Pak Dodon hanya menjual batu mulia berarti? Iya, saya kebanyakan untuk batu mulia, tapi nggak semua batu mulia aja, tapi kayak Bacan, batu Sungai Dare, Garut juga ada, karena walaupun bagaimanapun kita tetap cinta Indonesia ya Mas Tukul ya. Indonesia karena banyak batu-batu Indonesia yang begitu baik, yang begitu bagus, yang belum pernah, orang luar juga belum pernah tahu tentang batu Indonesia itu sendiri. Kabarnya sertifikat batu permata juga bisa dipalsukan. Apa ada contoh sertifikat palsu yang bisa diperlihatkan Pak? Nah, Oke. ini untuk pemirsa Ini ini salah satu- sangat penting sekali. Salah satu bentuk sertifikat. Ini asli batu. Pak palsu nih? Ini asli. Kalau dia kalau keluar sertifikat itu, dia pasti menandakan suatu batu, keaslian batu itu sendiri. Kalau misalnya kita sertifikat batu masukin ke dalam lab gemologi, kalau misalnya dia keluarnya tidak asli, dia keluarnya akan bentuknya seperti memo kecil, menandakan bahwa keluarnya itu sintetis sapphire corundum gitu. Korendam lagi. Iya, dia jadi jenis batu yang dibuat oleh manusia menyerupai seperti aslinya. Itu yang Ini ada spesifikasinya ya? Iya, jadi ada dari warnanya, dari jenis batunya sendiri. Nah, ini cabuton ini. natural ya, Cutting natural Alexandrite cat eye. Nah Pak, kalau dari keaslian sertifikat itu dari pimpinan sana yang mengeluarkan itu bentuknya, gambarnya kan ada stempelnya. Kalau duit itu kan ada kayak dalamnya ada serabutnya. Apa namanya? Ada hologram. Nah, kalau itu apa? Sebenarnya bukan sertinya yang dipalsuin, Mas Tukul. Apanya? Tapi batunya yang biasanya orang tuh suka gini, misalnya aku punya batu asli. Iya. Aku lab keluar sertifikat seperti ini. Oh, begitu. Aku cari palsunya yang persis seperti ini, aku pasang, aku jual berikut Terus sertifikat. baru sertifikatnya cara nipu. Itulah yang jadinya sertifikatnya semuanya asli. Udah Pep, lu nggak usah gitu-gitu lagi. Insaf. Ini diterangkan oleh Pak Dodon ini. Iya, gak tahu Mas, ini tipe orang, tipe lempar batu sembunyi mulut. Kan lu yang nyuruh Mas, store-nya ke lu juga. Aku udah mengundurkan diri dari hal gitu. Saya pengen nyari duit yang berkah saja. Karena toko saya udah dipercaya oleh seluruh pelanggan-pelanggan di dunia. Jadi, Emang lu buka toko apaan? lu toko batu, Batu apa? material itu. Jadi, keren. Untuk Pak Dodon, maaf ini nama asli Pak Dodon. Ya panggilan saya Mas panggilan Tukul. aja. Saya karena punya teman grup lawan namanya Dodon juga. Tuh anaknya tuh. Nggak percaya. Tanya ada nggak Dodon? Ini kalau kakaknya dia Gogon, kalau ini Gogi. Nah, itu Dodon, ada grup lawan namanya. Tapi kuminya nggak di dalam sini. Itu Pak Dodon. Dapatkah batu alam Indonesia seperti Bacan atau Kalimaya atau Kalijodo, Kalikrukut? Ngomong Kalijodo kok Pak Dodon ketawa. Sering lewat ya Pak Dodon. Bisa disandingkan dengan batu permata dari segi harga dan popularitas nih, monggo nih Pak. Ya, kalau untuk batu lokal memang sekarang kan lagi dipublikasikan ke internasional, Mas Tukul ya. Ada beberapa bulan kemarin ada pameran di Muang Thai, di Thailand.
Mungkin bulan September nanti di Singapura, kalau nggak salah bulan Mei nanti di Hong Kong. Di Indonesia kapan? Kalau di Indonesia udah tersebar tiap minggu pun ada pamerannya. Ada. Tapi internasional apa skop nasional? Skopnya nasional. Kalau yang di Indonesia kan skopnya nasional. Iya. Tapi kalau internasional memang kita rencananya mau dipublikasikan untuk batu-batuan Indonesia khususnya. Karena memang batuan Indonesia itu nggak kalah baiknya dengan batu-batu dari luar seperti bacan yang mirip dengan jenis giok. Ya kan, dia bisa berubah, dia bisa hidup. Terus ada dia bisa hidup tuh dalam arti kata dia berubah bentuk dari bukan berubah bentuk jadi lonjong gitu. Bukan berubah bentuk, jadi dari dia warna pun dia bisa berubah menjadi, dari tadi nggak kristal menjadi kristal. Tujuannya nanti up-nya ke kristal pastinya. Ini faktor apa yang bisa merubah dia berubah jadi, apakah cara penggosokan atau penyimpanan? Nomor satu yang kalau kita pilih untuk dari segi material bacan adalah dia punya materialnya itu halus. Jadi tidak ada unsur, ya dia semuanya dasarnya unsurnya kapur ya, ada kapurnya gitu loh. Cuman kapurnya harus minim, harus sedikit, yang membuat dia punya material batu itu semakin halus dan semakin jernih gitu. Jadi suatu saat kita pakai dengan suhu panas badan kita yang normal 36, 37 derajat Celcius kita pakai, dia akan berubah menjadi kristal. Itulah fenomena. Perbincangan kita malam ini semakin menarik. Untuk mencairkan suasana malam ini, kita sambut sekali lagi penampilan dari dua racun Yubi Sister.